lumayan rumit. Jadi mungkin kalau soal percintaan cukup sampai di sini saja, cukup sampai sini saja. Dan saya mau klarifikasi dulu itu yang soal itu Oke. yang bencana memasuki kelas Gen Force. Itu. Halo teman-teman, jadi kali ini kita kembali lagi di video Deep Talk with Gen Force yang part ke berapa? Ke-6 ke-6, part ke-6. Nah, jadi untuk sekarang ini di video kali ini kita mengundang tamu spesial yang bagaimana lumayan terkenal dulu di Gen Force dengan kotololannya. Nah, Sarip dong. ya kasihkan, oke. Yaitu Andre Pamungkas. Andri Yahya, panggilannya Andre. Dan untuk video kali ini saya selaku host yaitu Ahsan. Sebelumnya sempat kemarin jadi tamu di part kelima. Jadi mungkin saja itu opening dulu toh. Yeah. Jadi sekarang apa kabar? Baik. Mas Andre? Baik, Om. Oh, baik. Yeah. Oke, baik, Di. Jadi bagaimana ini pendapatnya dari Andre sendiri soal diundang di podcast ini? Bagaimana? Awalnya saya kaget sih. Kayaknya itu telepon ya. Oke. Ya, kurang lebih begini. Ya, coba. Ulang. Bagaimana Mas? Bagaimana Andre soal pendapatnya diundang di podcast ini? Udah expect sih. Udah expect. Iya. Expect bagaimana ini, Bro? Bagaimana ini expectnya? Hah? Bagaimana ini expectnya? Coba. Saya kira awalnya kan teman yang apa ya? Yang kayak aktif-aktif kan saya bisa dibilang udah aktif. Jai, jadi sibuk sekarang, Di. Sibuk bisa begitu. Dibilang, sibuk. Oke. Gitulah. Oh, jadi ceritanya kayak nggak nyangka begitu. Nggak nyangka diundang di podcast kali ini, Di. Iya. Baru bersama juga dengan Off kan. Oh, kebetulan Off. Ya, oke. Jadi kalau untuk Mas Andre sendiri ini toh sekarang itu kesibukannya bagaimana? Ya, sibuk kerja. Sibuk kumpulin uang. Oh, kerja sekarang. Kerja di mana? Ya, yang lain pasti tahu. Di mana? Di Gacoan. Gacoan. Di Gacoan. Gacoan di mana ini, Bang? Di Jakarta kah? Surabaya kah? Papua kah, Bang? Kebetulan saya persiapan untuk di Merauke, teman-teman tolong ya. Kita doa restunya untuk semoga terjadi. Oke, di Merauke ini. Ya. Enggak, serius di mana? Di mana? Kebetulan penempatannya di Karibosi sih, Karibosi. Nah. Yang dekat dengan Hotel Karibosi itu. Nah, betul, pas di depannya. Oh, di itu perempatan nih? Ya. Perempatan yang sudut. Iya, perempatannya pas sampingnya kantor pos polisi. Oh, di situ yang banyak tekan tilang-tilang di situ. Iya lagi. Iya. Oh, oke. Jadi ini kan sekarang kita ada di podcast Deep Talk with Gen Force. Jadi seperti biasa, pertama-tama kita tanya dulu terkait bagaimana kehidupannya ini. Wow, saudara Andre dari jenjang pas lahir, pas nangis, kok? Oh, bukan. Oke, enggak serius. Jadi dari pas SD ini, SD, SMP, SMA. Bagaimana? SD, kalau SD coba ceritakan dulu. Kalau SD sih saya pertama SD di SD 1 Sungguh Minasa, mungkin ada teman kelas juga yang sama. SD 1 Sungguh Minasa. Siapa itu teman kelas yang sama? Teman kelas yang sama itu seperti Nuri, Haris. Cuman beda kelas. Saya kelas adik. Oke. Nah, terus di kameramen ini enggak disebut. Oh ya, saya lupa. Karena terlalu tampan dia jadi saya sudah lupa ingat karena dulu enggak gini modelnya. Oke. Pas SMP saya di SMP 4 Sungguh Minasa, sampingnya Seusup, dekatnya SMK 2.
Oh, ya ya. Nah, Samping saya Yusuf di. ya di situ Ah, saya sama teman kelas juga sama Bulki, cuman beda kelas gitu. beda kelas juga Nah, sama cuman satu Bulki. sekolah. Satu sekolah. Nah, Tapi yang perempuan ya ada juga sama Iya, satu sekolah. kalau yang perempuannya saya rasa tidak ada deh. dada. Tidak ada. Dada di. Cuman Jadi cowoknya doang. Ah. betul. Yakin. Seingat saya yakin sih. Tapi pertanyaannya bukan apa lo gak jawab aku di sini. Eh, kayaknya pembawaannya. Iya toh. Iya, itu Mas. Iya, Pak. Santai aja, Di. Santai kok, santai. Karena kita di Talk with Geno harusnya itu Oke. enggak usah bawa-bawa Jawa-Jawanya, oke? Oke. Oke. Nah. Oh iya, Tahu saya. tapi asli orang Jawa, Di. Asli orang Jawa. Bisa dibilang nggak iya. Darahnya memang Jawa. Darahnya Madura. Oh, Madura. Bapak Ibu Madura? Madura semua Oh, Madura. Madura, Di. Tes Oke. dulu, tes dulu. Lain gitu. Oh, lain. Lain. Lain tahu, Pak. Minta ini kameramen ya. dong. Nah, jadi itu kalau dari SD tidak ada di teman cewek yang sekelas juga. Yang teman-teman kelas sekarang itu waktu SMA. Saya rasa nggak ada dah. Dari juga. Dari di SMP SMP dari juga. nggak ada juga. Nah, kalau di SMA di mana? Kebetulan SMA saya sama satu rekan sama teman saya sebelumnya yang diundang Atang Maulana. Oh, Saya SMA Negeri 1 Sungguh Minasa oh ya, atau bisa dikenal dengan Salis. Nah, itu saya di oke. sana. Anjay. Dan dari sana saya bisa ketemu juga sama teman-teman rekan-rekan yang dari SD yang dulunya sama kembali lagi ke SMA ketemu lagi. Oh, begitu Kira-kira deh. gitu sih. Berarti dari SD ini SMP SMA tidak pernah juga kayak pindah-pindah sekolah begitu. Nah, Nggak jadi pernah sih. tidak pernah jadi. Iya. Jadi dari awal memang sudah di Makassar. Lebih di Goa sih. Iya, di Goa. Dari awal sudah di Goa di. Iya. Oh, Lahir juga di sini kan. oke. Bagus. Tapi pernah pulang kampung? Saya rasa, pernah pulang. Tapi kayak momen-momen penting baru pulang. Tuh. Oh iya, Anu, saudara. saudara. Saudara bisa bilang Nah, berapa? 3. Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara saya guys ya. 3. Iya. Oh, 3 nih, 3. Oke. Nah, Anak kebetulan anak ke berapa? Kebetulan anak ke Nah, bungsu. anak ke bungsu. Iya. Disengaja itu. Kayaknya iya sih. Oh iya. Berbeda iya kayaknya. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana bisa ceritakan dulu nih kisahnya sedikit terkait pas di SMA karena kebetulan kan kita satu SMA juga. Kebetulan kita satu SMA. Coba bisa ceritakan sedikit terkait bagaimana waktunya masa-masa SMA. Andre ini orangnya seperti apa? Kayak Nah, gitu coba. Nah, kalau masa SMA sih kayaknya awalnya tuh saya asli orangnya nih ya. Asli Ah. orangnya. oke. Asli orangnya itu pemalu. Pemalu. Oke. Nah, pas kebetulan atau sudah takdir memang dikasih temu sama orang yang ekstrovert kayak Hasan ini dan apa sih ya ceritain sendiri gitu. Oke. Nah, jadi sering dengan jalan sering bareng sama Hasan ya. Jadi bawaan malunya itu sudah kayak hilang gitu. Oh, berarti urat mulutnya udah putus begitu? Hampir Udah putus. kalau teman saya yang Hasan itu udah putus. Oh. Saya Ba- hampir. Jadi siapa itu Hasan? Hasan itu partner saya kalau Partner. partner saya pas SMA. Kalau nggak salah itu saya paling ingat pas yang momen paling ingat itu pas Lebaran. Momen paling saya ingat itu. Oke. Teman Nah, coba ceritakan. Nah, coba ceritakan. Bagaimana terkait ke apa partner Ahsan itu, partner saudara Iya. Ahsan. Bagaimana itu pada saat dia lebaran coba ceritakan. Oke. Pada saat pertama kali Lebaran pas SMA itu kan teman paling akrab itu cuma Hasan. Nah, pas ini Hasan kayak inisiatif kemana gitu. Inisiatif ke Bintang kalau nggak salah itu sama Rido dan kawan-kawan lah. Oke. Jadi ke Bintang. Dan yang bisa bilang tololnya ini dia yang bawa motor. Ya, Dia bawa motor sementara sambil bicara sama rekannya kalau nggak salah Bulki kalau nggak salah itu. Oke, Dia teman bicara dong. Terus Bicara.
Terus semakin ke sini lah, kok semakin mau tabrak trotoar. Trotoar. Iya. Mau tabrak trotoar waktu itu. Apa? Ah, Mau tabrak pembatas kah apa itu? oh pembatas. Ah, Terus, kita pembatas. hmm, Nah, semakin ke sini, semakin dekat. Nah, akhirnya saya lompat duluan. Untungnya saya tidak cipe. Jadi cuma dia yang cipe. So, kasih lagi dulu mukanya. Kasih lagi gini. Kasih dulu dong. Biar pemirsa juga tahu. Asli ada tidak. oke Tidak, guys. tidak. Oke. Jadi ceritanya rekan saudara Andre ini si Ahsan itu Ah, dia tabrak pembatas jalan di tengah gitu. si pembatas jalan. Terus pada saat dia tabrak dia jadi Superman kayak gitu. Kayaknya gitu sih. Terbang, Iya. terbang. Dengan yang fun fact-nya apa? Ah, Dia dikasih air minum, dengan bangganya dia ketawa. Bilang makasih Pak. Sementara giginya itu sudah terpotong sebelah kiri. Cepat-cepatnya dia makasih dengan senyum. Oke. Paling saya ingat itu momen-momennya. Oke. Momen-momen akrab-akrabnya di situ malah. Jadi ceritanya saudara Ahsan ini yang sedang tertimpa musibah, Ah, giginya cipe, ya. hancur kayak debu begitu. Dia masih sempat-sempatnya dikasih air terus tersenyum dengan gigi cipenya. Betul. Oh, cukup menarik ya ceritanya ya, cukup menarik, betul itu. Jadi selain dari kisah kisah partnernya ini dari saudara Andre, si Ahsan, bagaimana lagi terkait kehidupan SMA-nya? Apakah dulu sempat aktif organisasi kah? Atau bagaimana? Kalau dulu pas SMA kayaknya aktif organisasi tidak deh, lebih ke ekskulnya gitu. Oke, ekskul. Kayak futsal. Oh, futsal. Kan kebetulan dari SMP, Oh ya. dari SD bahkan suka futsal, Hmm. sering futsal. Pas SMA pernah ikut tanding, Oke. bawa nama sekolah juara. Pas di SMA ikut lagi karena hobi. Oh, jadi di SMA ikut lagi ekskul futsal karena hobi, gitu. Oh ya, saya juga dengar-dengar itu di Salis katanya futsalnya itu lumayan dikenal ya sama ini sama SMA di luar sana itu. Iya, dulu sangat apa ya? Sangat disegani dulu karena kan dulu masih Tisu toh? Tisu. Ada. Oke, lanjut. dulu nama Salis tuh sudah disegani di Makassar, cuman apa ya? Cuman masalahnya cuman satu. Apa? Kan ada dualisme dulu Salisnya. Dualisme maksudnya bagaimana itu? Maksudnya dua pihak gitu. Oke, Yang jadi pegang dua pihak. dua pihak yang pegang Salis ya. Iya. Oke, terus Ada dari pihak dari luar, ada pihak dari resmi di dalam, itu. Jadi kalau nggak salah pas angkatanku ini dia sudah jadi satu, bukan dualisme lagi, sudah jadi satu. Oh, jadi ceritanya dulu itu sempat dikenal karena penguasanya itu ada dari dua kubu. Betul. Kubu luar sama Dalam. kubu dalam. Jadi pada saat angkatannya saudara Andre ini sudah bersatu ya itu kubunya. Kalau kelas 1 kelas 2 kayaknya masih belum, masih ada cekcok sedikit. Pas mau naik kelas 3 sudah ada inisiatif sendiri buat gabung kasih satu, itu. Tapi pas di SMA ini waktu main futsal itu, maksudnya pas masuk di ekskul futsal bisa ini nggak bisa kasih tahu dulu terkait bagaimana aktifnya? Cukup aktif kah dulu di ekskul atau bagaimana? Kalau dulu di ekskul saya aktif terus sih. Aktif sekali di Aktif sekali. ikut lomba terus begitu. Ikut lomba terus. Ikut lomba terus di. Oke. Jadi dulu itu sempat ini tidak dapat kejuaraan gitu. Kalau enggak salah dulu, kalau yang tim saya kayaknya enggak. Kalau tim mungkin dari teman kelas saya kayak Rido, dia pernah juara 4. Oke. Cuman mentok di situ. Kalau tim saya rasa tidak deh. Oke. Jadi kan kebetulan ini sekarang sudah tidak SMA lagi tuh, sudah lulus. Sampai sekarang itu masih ini kah? Masih main futsal atau apa? Ya. Kalau sekarang kalau ada cuti atau waktu luang, ya sempat main futsal. Oke.
Kalau nggak sempat paling jogging atau apalah gitu. Jogging deh. Nah, Selain main futsal dan jogging itu kesibukannya di sekarang itu seperti apa? yang pas off-nya atau pas kerjanya? Sebelum kerja dan pas off. Ya, Kalau sebelum coba. kerja kayaknya apa ya, sibuk kirim lamaran sih. Sibuk kirim lamaran. Lamaran apa? Cinta dengan perusahaan gitu. Bukan sih, lamaran Oh, kerja. lamaran kerja. Oke. Hmm. Terus selain dari itu suka main apa dulu? Main cewek kah? Main biliar kah? Atau main apa? Kalau dulu sukanya main motor sih, karena pas-pasnya itu motor baru kan. Oke. Sering main motor, lari motor. Pas ada lah inisiatif sahabatku ini ajak main biliar. Oh, Coba ceritakan itu terkait siapa yang itu, siapa sahabat dari saudara yang eh, ajak main gitu. yang itu, yang momen apa ya? Momen apa ya? Momen Lebaran itu, Hasan, Oke. Hasan itu. Oke. Kayaknya cukup sampai situ saja dulu. Ya. Berarti pada saat lulus SMA kesibukannya itu cuman ini di apa kirim lamaran begitu. Kirim lamaran pas kerja. Ah. Oh, jadi ceritanya pada saat ini apa lagi namanya? Kirim lamaran itu juga dibarengi sama kayak main biliar gitu. Main Iya, biliar. kalau ada waktu luangnya, kalau Oke. sudah kayak saya rasa ini sudah free, sudah semua saya kirim lamaran, nge-apply ya, baru kayak panggilan stres gitu. Oke. Jadi selain dari itu lagi sudah tidak ada ini kegiatannya lain. Terasa sudah tidak. Oh, tidak ada deh. Kalau ini apa namanya? Pas off dari kerja biasanya kegiatannya apa? Kalau pas off dari kerja mungkin lebih banyak Main cewek. istirahat di rumah. Istirahat di rumah karena kan kebetulan kerjanya kan 24 jam di resto saya, jadi mungkin kurang istirahat atau itu capek, lebih apa ya, lebih ke istirahat di rumah saja. Jadi kalau malam main cewek begitu. Anda dong, Anda juga. kalau malamnya dipakai istirahat dong. Oke. Oh iya, ini juga untuk saudara Andre. Sebelum lanjut, saya pikir-pikir di episode sebelumnya ada kayak minumnya apa, kok di sini tidak ada ya? Kok enggak ada ya di sini? Tunggu dulu. Kok episode saya tidak ada ya? Bagaimana kameramen? Bagaimana? Gimana? Ada namanya, iya. Nah, Aduh. ini sambil kameramen mempersiapkan terkait minuman dan makanannya kan. Mungkin kita bisa sambil cerita-cerita juga sambil lagi kita bercerita, oke? Nah, jadi kembali lagi tadi saya tanyakan terkait saudara Andre ini yang saya dengar yang saya dengar saudara itu suka main game. Betul? Ya, pas masa-masa SMA itu. Suka main game. Kalau boleh tahu itu gamenya seperti apa? Kayaknya dia game PC kayak game Valorant gitu. Oke, Valorant. Valorant. Selain dari Valorant apa lagi? Masih ada? Mungkin itu sih. Kalau game mobile kayak kurang gitu. Oh, tapi kalau game mobile pernah main? Pernah, cuman nggak lama gitu. Main game mobile itu seperti apa dia? Maksudnya gamenya itu kayak apa? Contohnya kayak ML sama PUBG ya. Oh, Mobile Legend dengan PUBG. Oke. Jadi pada saat itu sebenarnya sih bagaimana ini kalau hobinya dari saudara? Hobi kembali lagi futsal. Futsal. Hobi itu futsal. Iya, futsal. Oke. Tetapi kadang-kadang juga ini ya cari kesibukan yang lain juga gitu. Kalau udah suntuk biasa main sibuk kayak main game. Game PC lebih tepatnya, Valorant dan lain. Oke. Nah, jadi kan tadi ini sempat saya dengar toh. Kan kita sekarang ini akan masuk ke topik utama. Oke, topik. Ya. Oke, ya itu. Nah, pertanyaan dari kameramen untuk saudara Andre, bagaimana? Apakah dulu pernah masuk klub atau klub sepak bola atau apa? Kalau dulu pernah masuk klub sepak bola sih. Namanya? SSB Yusuf sih. SSB Yusuf. Itu SSB Yusuf itu apa itu? SSB-nya itu apa? Kepanjangan. Sekolah sepak bola apa gitu. Sekolah sepak bola aja. Sekolah sepak bola si Yusuf kayaknya kalau nggak salah. Oh, sekolah sepak bola si Yusuf kayaknya.
gitu. Kayaknya sih karena Kayaknya. udah lama juga kan. Oke. Nah, terus itu bagaimana itu ceritanya dia masuk di klub? Ya kalau masuk di klub dari kalau nggak salah dari pas SMP kah? Iya, Oke. pas SMP Oh. masuk iseng-iseng cari kesibukan kan. Ah. Jadi ada inisiatif teman dekat rumah tawarkan masuk di sini untuk mengisi kesibukan. Nah, saya masuklah di situ. Oh. Jadi gara-gara ini ya apa namanya? Rekomendasi dari teman. Dari teman rumah. Nah, dari teman rumah masuk di klub SSB Yusuf. Ya, Oke. Nah, ya. Cukup bagus ya ini. pas SMA baru masuk SSN klub lagi futsal namanya Black Steel gitu. Oke. Nah, jadi sekarang juga ini karena kebetulan juga kita sudah mulai masuk di topik topik Oke. utama ya. Nah, jadi untuk topik utama ini yang paling pertama yang perlu saya tanyakan terkait tadi sempat saya dengar saudara itu bilang aslinya introvert gitu, Ah ya, pendiam. Nah, kenapa itu? Kenapa bisa pendiam, saudara? ada apa ya kayak cuman takut ngomong sama orang yang Oke. pertama takut dan apa ya kayak kalau bicara juga kayak nggak kayak orang pada umumnya kan beda. Oh, jadi lebih condong pendiam gitu. Iya dulu. Tapi eh, dulu itu sadar tidak? Maksudnya kau sadar bilang kok apa namanya pendiam, Sadar dulu. sadar aja. Nah, terus kenapa walaupun kau sadar, kau masih pendiam begitu? Kayak apa ya kayak masih takut gitu mengutarakan apa-apa ke orang itu Takut begitu. entah itu takut atau cara bicaranya yang kurang gitu. Oke. Nah, tapi yang kulihat ini sekarang yang saya lihat sekarang, kau ini memang introvert kok kelihatannya. Kau lebih ke extrovert sekarang. Iya karena itu awalnya apa ya mungkin terlalu sering bergaul sama partner saya Hasan Orang rusak, orang rusak begitu. iya lagi. Iya. Oke. Terus Berawal dari situ kayak berawal berteman dari pas kelas 1 kayak masih kurang pas main ke sini semakin ke sini jadi kayak lebih banyak ngomongnya daripada diam gitu. Oh, jadi ceritanya ini saudara Hasan ini sangat berpengaruh memang di ini Bisa dibilang gitu lah. kehidupanmu begitu. Bisa dibilang. Nah, pernah kau bayangkan tidak kalau semisal saudara Hasan ini tidak ada dalam kehidupanmu? Bisa kau bayangkan gitu terkait apa yang terjadi di kau? Mungkin saat ini kayaknya darah saya di hadapan kalian. Oh, darah sekarang di hadapan kamera ini. Iya, kayak ndak leluasa bicara begini. Pasti kayak dipancing terus. Seperti itu, Di. Jadi ceritanya kalau tidak ada saudara Hasan ini Andre apa Nadi tetap introvert gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Oh iya, bagaimana dari kameramen sendiri masih ada punya pertanyaan tentang seperti apa? Tentang apa? Apa? Nah, tunggu ya. Terkait apa? Percintaan mereka belum deh. Bagus pertanyaannya. Belum. Oh, belum ya. Tanya belum. Saya kira udah bahas. percintaan sebenarnya percintaan juga masih masuk topik utama, tapi untuk sekarang ini kita masih sebelum percintaan. Dia lebih kepada bagian soal sifatnya dia. Sifatnya, soal dirinya sendiri. Dia bilang introvert. Introvert. Tadi sudah ditanyakan, sudah dibahasakan tuh. Dari kapan? Sudah jawab itu bilang dari kapan bilang Sadar. Sudah. Berarti kenapa bisa simpulkan dirimu introvert padahal biasanya mah extrovert sekali. Pas kenal sama temanku ini bestie lah. Bestie banget lagi. Bestie kah? Sebesti apa dengan partnernya? Kayaknya apa ya? Ya sudah kata apa? Sampai tidur bareng kah? Tidur bareng kayaknya lebih tepatnya bermalam deh. Bermalam. Dan sampai goyang-goyang begitu. Enggak, paling tukaran celana dalam ya.
Oh, enggak ya? Oh, saya kira iya. Ya, oke. Ayo. Anu ya, cita-citanya Mas Andre. Dari mana dulu? SD atau kemana ini? Oke. Jadi coba urutkan dari SD, Hmm. SMP, SMA sampai sekarang. Kebetulan cita-cita saya konsisten. Apa? Jadi TNI toh, Ini sampai SMA. sampai SMA. Oke, terus Cuman pas di SMA ini sudah apa ya, kayak uh, kendor karena berakhir di gacoan. bukan kendor sih, bukan bukan kendor ya guys ya. Apa? Kayak apa ya? Kayak semakin kesini semakin tahu alurnya gimana di dalam, Oke. cara penerimanya gimana di dalam. Karena Karena kemarin sempat daftar kalau nggak salah 5 atau 4 kali saya apa ya? daftar masuk. Oke. Daftar masuk tapi kayak Ditolak. ditolak, sedangkan teman saya yang sama-sama daftar dia masuk ke tahap selanjutnya, kayak begitulah. Oh, dan akhirnya masuk di gacoan. Kurang lebih gitu. Masuk di gacoan. Oh, Matahari dulu. Masuk matahari dulu. Oh, masuk di matahari dulu berarti. Oh, maksudnya itu masuk di gacoan. Iya. Tapi saya tidak menyalahkan apa ya, pihak Gacoannya. pihak dari yang anunya apa pendaftarannya kan. Oke. Mungkin ada lah gitu, mungkin banyak uangnya lah atau apalah gitu. ini bahaya, bukan kartu aski, bukan kartu aski. Enggak, maksudnya uang untuk bayar berkasnya itu. Uang bayar berkasnya. Sudah. Yo, bagaimana kameramen? Apalagi sekarang ada tidak pikiran mau daftar lagi? Kan masih usia berapa nih? Usia 20 tahun. Kayaknya jalan 21. Kayaknya di umur sekarang kayaknya sudah nggak bisa lagi deh, karena persiapan yang kurang matang dalam berkas dan segala hal, kayaknya udah tidak. Oh, gitu. Ya karena saya juga dan lihat sekarang saudara ini lumayan naik juga badannya. Iya lagi. Begitu. Suka minum bal lo kayaknya. Bukan itu dong. Bukan. Lebih ke Amer sih. Oh, iya, Amer, aksen Muharram. Itu minuman baru guys. Ada di Alfamart. Sampingnya juga ada. Oke, lanjut. Jadi, nah kebetulan tadi sudah Miki bahas terkait kepribadian dari saudara Andre ini. Nah sekarang kita masuk ke topik percintaan. Aduh, masih polos lah guys ya. Masih polos. Nah ini topik yang pasti kalian sangat tunggu karena kebetulan saudara ini punya sangat banyak plot twist di kisah percintaannya. Wow. Nah, kalau jalan di ketemu atas naik turun jalannya. Oke. Sebelum masuk pertama. Mantannya kalau boleh tahu sampai sekarang ada berapa? Oh iya. Total satu ya. Tidak. Satu. Total mantan sekarang dari SD sampai sekarang berapa? Kalau SD kayaknya itu apa ya? Belum saya katakan mantan sih, karena masih kayak akrab-akrab doang. Oh, cinta monyet begitu. Kayak akrab-akrab apa ya? Akrab-akrab karena dulu saya pas SD orangnya bisa dibilang malas ya, lebih ke bola, jadi kayak mungkin kayak akrab tugas lah gitu. Oke. Jadi dulu itu SD panas-panas kayak ayam begitu, Di. Kurang lebih gitu. Oke. SMP gimana? Kalau SMP enggak punya sih kayak SMP. Kalau SMP kayaknya lebih ke apa ya, main futsal terus, kelihatan terus. Tunggu dulu, Di. Tunggu. Saya potong dulu karena kebetulan tadi ini request dari tamu. Request tamu terkait minuman dan makanan. Nah, kebetulan minuman sekarang sudah datang. Ini. Nah, nggak perlu disebut mereknya, Di. Nah, jangan. Karena kebetulan kita tadi sponsori. Tidak, saya lihat minumannya ini kayak mengingatkan saya dengan teman saya ini. Ya. Bagaimana itu, Bang? Dengan temannya? Dia baru coba ini minuman, pertama kalinya coba, kok enak. Terus 2 hari berturut-turut dia minum pagi, sore, siang. Akhirnya pas pulang dia kayak orang teler ya guys ya. Saya dengar itu sudah mau mati kayaknya. Hampir lebih tepatnya. Hampir mati, Di. Siapa?
Hah? Ya, kalian tahu lah. Kalian tahu lah, saya nggak sebut nama Dede. Yang sekarang minum sekarang. Udah sebut nama Tuh. saya. Yang paling suka minum. Nah, Diundang ke episode berapa kemarin? ya, orang-orangnya diundang ke episode berapa itu? Kelima kalau nggak salah. Kelima saya Kelima. kemarin. Keempat kah? Oh sorry guys ya. Aku tidak, soalnya saya orangnya pelupa. Tidak. Ini bukti. Pelupa guys. Ini bukti dia belum nonton. Buktinya dia belum nonton. Tidak, saya pelupa orang. Oke. Lanjut. Di mana tadi pembahasan terkait percintaan ya? Nah, Percintaan. Tolong diperbaiki dulu sedikit. Oke. Belum kelihatan gitu. Udah itu, oke. Nah, terkait percintaan tadi pas di SMP bagaimana? Wah, pas di SMP kayaknya saya nggak Mantannya berapa? nggak ada karena dulu pas SMP kayak fokus futsal terus sampai terbengkalai tugas-tugas, kurang lebih begitu sih, kayak pas nakal-nakalnya lah pas SMP gitu. Tapi ini saya mau bahas sedikit terkait apa lagi namanya topik agak sensitif sebenarnya ya. Karena yang saya dengar ya, saya dapat berita untuk mantan dari saudara Andre ini ada satu orang waktu SMP. Oke, lanjut. SMP kan SD kan tidak ada toh? Ya, SD, SMP juga tidak ada. Ah. Nah, SMA berapa? kayaknya ini agak berat ya guys ya. Kayaknya bisa diganti pertanyaannya bisa. Hah? Bisa diganti pertanyaannya gitu. Kenapa? Tolong, Yang paling tikam saja. tolong jelaskan dulu. Kayaknya jangan langsung ke sana guys. Jangan dulu. Ke sana. Kenapa saudara minta diganti pertanyaan? Ya kayak dua kata lucu ya guys ya. Dua kata lucu guys ya. Iya lagi. Oh iya, ini sudah dibelikan untuk tamu spesial. Kemarin minumannya itu lumayan enak juga. Es teh dengan gorengan. Sekarang Gorengan saya enggak ada gorengan. Hah? Gorengannya enggak. Gorengannya lari ke sini, Pak. Lari ke sini. Kayaknya harusnya ada gitu. Harusnya kayak ada gitu biar enak ceritanya kan. Gitu. Tapi itu kan kurang sedap. Nah, kalau Andre minum ini lama-kelamaan kenyang pasti. Ya karena makanannya lari ke sini. Soda lagi. Oke, lanjut. Nah, kenapa? Boleh ada pertanyaannya di SMA. Kayak gimana ya? Ya, Tolong jelaskan. kayak apa ya? Sini saya buka. Ayo, bukan. Bentar dulu. Romantis. Baik, memang bestik ini. Oke, lanjut. Kenapa? Ya kenapa apa nih? Ya kenapa diganti? Iya. Karena saya rasa kayak apa ya? Kayak nggak ada yang menarik gitu. Nah, Bagi tapi saya. tapi kebetulan konten ini bersifat soal deep talk, berbicara lebih dalam dengan Kid Force. Dan konten percintaan itu paling bicara lebih dalam. Berarti harus buka dulu. Bukan. Enggak gitu. Kan katanya bicara lebih dalam. Gelar kuning, Cok. Jangan. Nah, kebetulan topik percintaan ini sangatlah dinanti-nanti oleh para penonton, terutama dari Gen Force sendiri. Makanya kita yang susah untuk ganti. Saya rasa di episode sebelumnya enggak ada gitu. Ada. Gitu ya. Ada kan? Ada kan? Bagaimana kameramen? Ada kan? Ada. Kayaknya saya dijebak di sini guys. Tidak. Ada kameranya di mana? Ayo, coba jawab. Bagaimana? Dengan mantan pas SMA? Kayaknya saya rasa saya lupa ada berapa. Oke. Nah, dari narasumber kita, coba Dedek silakan sampaikan terkait mantan dari saudara Andre. Karena saya sudah tidak ingat. Berapa totalnya? Tempatnya di mana saja? Sebenarnya banyak bukan mantan. Apa? Kandas. Iya. Kandas sih. Pernah tidak suka sama orang. Oke, oh iya, betul. Kalau SD kayaknya enggak ada sih. Kalau SD Tadi kau bilang ada. itu SD kayak saya rasa bukan cinta kayak teman. Ayo, berarti Nggak suka ceritanya sih. akrab tanpa disadar juga. Enggak. Kebetulan waktu dulu apa ya akrab-akrab cuman minta tugas gitu. Begitu.
Coba sebut namanya siapa? Kurang Waktu SD itu. lebih dia paling cantik, namanya Anto. Oh, Oh, bukannya bisa. Siapa? Siapa? Astin. Siapa lagi? Rizka. Oh, Rizky. sekarang ambilan pasal. Hmm, betul. Oke. SMP. Ah. Kalau SMP enggak ada sih, lebih ke fokus ke futsal gitu. Futsal di. Karena pas masa SMP itu pas masa nakal-nakalnya gitu. Oh, berarti dulu lebih suka futsal dibanding cewek. Kurang lebih. Begitu. Nah. Jadi futsal juga kau mau ini. Tidak ke sana. Maksudnya futsal itu hobi gitu. Kan ada futsal ini biasa. Ah, Namanya cewek-cewek. iya. Ada pernah tidak dengar cewek yang suka? Saya rasa enggak ada karena rekan-rekan saya semua good looking semua ya kan. Rekan saya kayaknya di luar ekspektasinya kalau ada satu cuman Siapa tuh? pembersihnya di sekolah ya teman-teman. Ciri-ciri orang merendah untuk meroket. Oh, Tidak ada. Untung aku tinggi ntar. Oke, SMA. Kayaknya saya nggak bisa nggak apa ya nggak saya bisa apa ya kayak nggak masuk gitu ya. Wow, kayaknya SMA nggak bisa dipungkiri ada. Cuman saya tidak tahu berapa nih gitu. Oke, dari saya kasih tulisan ya. ayo oke, lanjut. Karena pas waktu SMA itu lebih ke pendam sendiri, tau-taunya ada yang ngambil lah itu. Oh, itu kayak Kenapa? lebih ke nggak suka. enggak, tunggu. Kan tadi sudah disebut ada beberapa orang dipendam rasa cintanya, tapi tahu-tahu sudah ngew begitu. Betul, kayak ada angin menghembus lebih cepat. Angin atau motor ngew. Kayaknya bahasa saya lebih ke angin gitu. Angin gitu deh. Oke. Nah, memang mungkin sekarang ini kita tanya dulu beberapa pertanyaan dengan narasumber kita yaitu Dede. Yang lebih tahu soal tamu kita hari ini. Jadi memang Dede terkait mantannya. Coba. Yang itu mah dulu yang Palantika. Oke. Oh iya. Yang Palantika. Coba gimana? Ketemu di mana? Kalau Bagaimana awal ceritanya? Coba. kayaknya ini sudahnya episode ini kayaknya saya berantem sama pacar saya guys ya. Tolong guys ya kerja sama guys. Untuk pacar dari saudara Andre tolong dimengerti karena ini podcast untuk kita lebih tahu, lebih mengenal. Lebih fun lah. Tapi kalau mau dipukul silakan. Kayaknya saya langsung pulang ya guys ya. Oke, lanjut. Silakan. Kayaknya dari mana ya? Palantika. Palantika. Belok langsung ke Genasa. Bukan, kayaknya awalnya itu dari dekel sih, lebih ke dekel. Oh, dekel. Kayak ada kelas begitu? Ya. Oke. Kalau enggak di mana? Mas di kelas. Kan awal beritanya gini. Kan saya sering masuk di ruang guru. Saya ada salah satu guru kalau nggak salah ingat, suruh minta tolong saya bawakan buku-buku tugas-tugasnya anak-anak. Yang ada kelas itu? Yang ada kelas kan kebetulan saya dulu udah kelas 3. Oke. Dan ini istilahnya masih maba lah di sekolah itu. Maba, mahasiswa. Apa istilahnya? Ya itulah. Mahasiswa baru. Ya itulah. Oke, lanjut. Saya bawakan dong. Dengan semangatnya saya bawakan di kelas mana Bu ya, di sini. Nah, kebetulan di anak bahasa saya bawakan. Nah, pas sudahnya itu ada yang tanya, kalau nggak salah ada satu orang yang tanya bilang, Kak di mana ibu ini? Nama ibunya saya lupa. Oke. Siapa gitu. Jadi saya bilang masih di ruang guru. Nah, pas setelah itu sudah selesai dong. Pas setelah itu kalau nggak salah masuk jam istirahat sambil basket sama teman-teman juga, pas ada yang kayak lah kok ini kayak merekam terus ke saya gitu. Yang ada ini ya di kelas ini. Si ada ini. Oke. Terus sudahnya itu saya datanglah ke dia. Dengan PD-nya? Iya lagi. Oke. Bilang, mbak-mbaknya kenapa video terus ke saya?
Mbak-mbaknya. Oh, apakah adik-adiknya? Mbak-mbaknya. Apakah adik-adiknya? Istilah apa? Ayo, ayo, ada deh. Oke. Ya kenapa ini. Hmm. Saudaranya itu akrab. Nah, itulah. Putus. Ih, Nah, bukan ini belum. ini konteksnya bukan pacaran. Ini Ah. konteksnya bukan pacaran. Sekali lagi bukan pacaran, tapi Dekat bisa dibilang gitu. istilahnya anak zaman now apa enggak? HTS apalah. Hubungan tanpa status. Bisa dibilang gitu. Itu Ada di zaman sekarang kan. Nah, Itu ke pas puasa. ya pas puasa ini karena saya dari narasumber sendiri kayaknya mengatakan saya bahwa sudah lupa guys ya. Karena saya sudah lupa karena saya sudah jatuh. Narasumber dulu. Coba Kayaknya narasumber dulu. narasumber saya paling tahu. Oke, narasumber. Coba ceritakan. Atau narasumber mungkin bisa diundang kayaknya di sini. Gak usah nih. Udah mau? Oke. Diperhatikan tahu kan sering kok di situ dulu kalau udah salah sholat taruh itu. Oke. Nah, terus Nah, itu ada di PDKT itu. Bagaimana ceritanya selanjutnya itu? Silakan Kayaknya cerita. saya lupa deh. nah kebetulan guys, selain dari narasumber yang tahu soal keadaan ini kebetulan ada saksi mata dan kebetulan dia sama-sama selalu. Dekat sekali guys. Nah, kebetulan dia sama-sama Jadi selalu. dia sebenarnya tahu ceritanya. Nah, sebelum aja asal. Mending saya bicara aja kalau ini kayaknya terlalu offset guys ya. Oke, lanjut. Karena dipancing nih guys ya. Ayo. Karena awalnya kan karena kan apa yang saya tahu saya tanya ke Hasan teman saya apa yang saya tahu saya tanya ke Hasan. Hasan. Cuman Hasan. Awalnya cuma Awalnya Cuma Hasan. Oke. Terus Hasan. Saya kira ini si apa yang namanya istilahnya ya? Si Blackor ini saya kira si Blackor teman satu saya ini saya kira kayak bisa dipercaya lah. Oke. Saya cerita lah karena pada saat itu Hasan sibuk, saya cerita di dia begini nih. Oke lah, dia kasih saran. Betul sarannya betul. Betul ya guys ya. Tolong nih aja guys ya, betul sarannya. Betul sarannya. Cuman dia mengaplikasikannya ke sana. Oh, gitu. Oke, tunggu. Jadi coba saya simpulkan ya. Jadi awalnya ini Andre dengan sahabatnya Ahsan dulu sempat sama-sama gitu terus. Tapi kebetulan si Ahsan ini dia lagi sibuk. Nah, akhirnya datang si Blackor ini satu. Blackor. Oke, Blackor. Nama samarannya guys. Ya, Blackor. Si Blackor ini datang. Nah, terus dengan PD-nya cerita ke Blackor terkait keadaan yang itu. Ya ini tentang ini lah. Oke lah dia kasih saran. Besoknya itulah. Ternyata kan? Ternyata sarannya pengaplikasiannya langsung ke sono gitu. Iya lagi. Pengaplikasiannya ke diri. Iya. Ya, kebetulan pada saat itu saya rajinnya sholat aja guys. Jadi tiap hari didoakan langsung semoga ditabrak besok gitu. Kayaknya iya. Astaga. Bagaimana perasaannya itu? Ya. Maksudnya bagaimana? Yang ini kan yang pas ngeong gitu. Betul. Oke, lanjut. Maksudnya kalau masalah perasaannya kayaknya mungkin kayak enggak terima mungkin karena kayak enggak terima jadi kayak gimana gitu pas dia selang 2 minggu atau berapa minggu kayak mulai bodo amat lah gitu. Ini bodo amatnya dengan siapa? Sama ini si mereka ini yang gitu yang ada kelas dan gitu. Dan yang fun fact-nya apa? Ini si adik yang saya suka ini. Ini fun fact-nya. Coba. Dia menyukai saya. Oh, jadi ceritanya sempat suka sama si Blackor ini, kemudian suka lagi sama saudara. Bukan, adiknya ini, ada sepupunya. Oh, adiknya. Adiknya dari si adik ini. Oke. Sempat suka sama saya. Akhirnya pada saat itu saya bilang kayak apa ya, kayak gimana gitu jadi nerima gitu. Bukan menerima sih, mencoba menerima dan kesini kok semakin tidak bisa mungkin karena sudah capek kan dalam percintaan itu jadi kayak ya sudahlah jalan. Sekarang
Oke. Jadi ceritanya sudah dua mantan gitu. Saya belum mengatakan mantan sih karena apa ya? Karena masih statusnya pada saat itu HTS. Hubungan tanpa status. Belum jadi. Ya kalau TSM itu mall, itu TSM mall itu beda. 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 Kayaknya Ya kecuali MP bagus. kayaknya dari disebut itu di. Nggak boleh disebut itu di. Nggak apa juga. Oke. Oh iya, oke. Lanjut. Nah, jadi selain dari dua orang ini, si adik ini yang punya HTS, oh, masih ada lagi. Itu. Coba dari narasumber silakan cerita terkait yang di kelas. Di kelas lama apa baru ini? Nah, kebetulan sekarang ini ada informasi dari narasumber kita terkait mantannya, mantan orang-orang yang memiliki HTS dengan saudara Andre. Silakan narasumber. Coba. Gimana ini lama apa yang baru? F lama apa F baru? Kayaknya saya lupa deh. Feeling saja lupa. Saya F baru dekat itu memunculkan pertengkaran di kelas. Oke. Baru. Baru. ada data perspektif. Oke, jadi Cerita. nah jadi sebenarnya ini si F baru ini yang mana? Coba. Kayaknya yang tahu-tahu saja guys, Oh, yang tahu-tahu saja kak. Oke. Tapi kayaknya nanti bakal jadi tamu ya. Bakal jadi tamu nih. Ya, Oke, nanti bakal jadi. Kayaknya saya enggak usah bilang itu, yang penting Lanjut. yang lama saja guys ya. Dua-duanya kan nanti bakal jadi. Harus satu dong dipilih, enggak boleh dua. Pasti dong guys. Oke, jadi F baru. Narasumber sendiri bilang ada cerita menarik terkait member dari Genfor sendiri. Yaitu F baru yang berhubungan dengan Andre tapi statusnya itu HTS, hubungan tanpa status. Coba ceritakan, saudara. Dulu guys. Akhirnya ceritakan ini sudah lalu ya, jangan ada baper. Oke, yo. Sebagai Disclaimer. Dan saya mau juga meluruskan toh yang sempat kemarin jadi topik utama di kelas kan. Klarifikasi lah. Nggak boleh bapernya cuman kisah. Sama dikit klarifikasi. Oke, silakan. Dari mana nih guys? Awal ceritanya. Ya. Kayaknya kalau awal suka kayaknya nggak ada, lebih ke kalian semua ini guys ya yang menjodoh-jodohkan ya guys ya. Dan itu coba bagaimana jelaskan itu, bagaimana terkait ini dijodoh-jodohkan. Kan waktu itu pas kelas 3 kan udah salah ya, yang dia baru pindah. Kebetulan pada saat itu udah sempat ketemu kayaknya besoknya lah. Besoknya baru saya ini sama kawan-kawanku ya kayak Dede, Rido lah, Agung dan lain-lain kan pergi ke goyangan soda guys ya, goyangan soda. Ternyata saudara sedang bersedia untuk mencerita. Jadi ya karena ya kayak saya kau ninja. Jadi sedih guys. Kayaknya ninja guys. Kalau ini guys ya. Santai aja, Pak. Santai aja. Nonton ninja. Oh iya, kayaknya terlalu sakit ya sampai ini nangis. Kebetulan sakit karena sudah diam gitu. Oke, lanjut. Pas SMA itu, pas anggaplah katakan di warnet lah. Pas di warnet, ada notif dari grup wali kelas menambahkan siswa baru lah. Ini kawan-kawanku yang brengsek, yang notabene dia sudah tahu saya kayak istilahnya jomblo gitu ya. Oke. Dia kayak menjodoh-jodohkan. Itu saja. Kalau di Makassarnya ambak nih gitu. Oh kayak langsung nih begitu. Langsung gitu. Siapa kasih lihat foto? Kalau itu saya kurang tahu siapa yang kasih lihat fotonya. Tapi coba sebut dulu siapa ini si teman-teman brengsek. Siapa ini? Kayaknya coba sebut saja namanya. Dede, Rido, Agung kayaknya kalau nggak salah Hasan kayaknya nggak ada di sini. Cuman bertiga ini ya. Bertiga ada salah satunya yang kasih lihat ini telah ini. Oh jadi ceritanya. Oh iya kayaknya saya rasa ada Bulki deh. Saya rasa. Ini Bulki nih siapa nih Bulki? Karena kayaknya
baru ini namanya Dia orang baru yang si Blekor tadi ya guys ya. Itu. sensor sensor saya dari Blackornya nah. Sensor. Dia guys ya. Ini kerjanya editor kan. Apa gunanya editor gitu. Oke. Lanjut. Nah, itu hubungan belakang itu. Nah, jadi bagaimana tadi itu dengan si teman-teman brengsek? Kayak ada notif baru masuk, ada siswa baru. Ini teman-temanku yang notabene sudah tahu ceritaku, inisiatif lah dia. Ini ada orang baru apa ini? Nah, awalnya saya lihat kayak ragu ini cowok kah, cewek kah, pas lihat fotonya cewek kayak pernah lihat ya, gimana ya? Pas ini teman brengsek ini, kayak ambak betul ambak nih, anu baru gini. Oh, jadi kayak ini apa lagi namanya? Istilahnya dipancing gitu. Iya dipancing. Dipancing bilang, "Ami, ambil ini. ambak Mi." Iya cocok Mi. Oke. Cocok Mi, saya ngambak ya, tapi setonya malu begitu. Oke. Nah, bagaimana itu? Bagaimana ceritanya soal malunya? Coba. Ceritakan. Ini kayaknya sempat Menggemparkan seluruh Indonesia, bro. Genforce ya guys ya. Menggemparkan Genforce ya guys. Ada kubu ini dan kubu si ini. Bagus cekcok guys ya. Hampir guys ya. Genforce atau satu sekolah? Kayaknya Genforce deh. Cuman orang yang di dalamnya tuh kayak gitu lah. Oke, lanjut. Kayak hampir ya pas masih SMA itu saking seringnya ini teman-teman yang 3 ini yang awalnya cuma 3 atau 4 itu yang ngolok-ngolok begitu, kenapa kok bisa jadi satu kelas langsung guys? Jadi satu kelas ikutan guys. Ikutan satu kelas gitu. Oke. Entah ini hasutan yang mana ini saya kurang tahu. Oke. Nah, terus gimana? Pas setiap hari dibilangin ini pacarnya ini, padahal saya belum menyatakan ya guys ya, belum, masih dibujuk-bujuk suruh lambat nih kapan lagi ya, gimana lagi ya. akhirnya bagaimana itu, kenapa sampai sekarang tiba-tiba kayak apa namanya putus lah gitu, kayak putus ini iya maksudnya hubungannya udah nggak lanjut kayak gitu, gimana? Pacaran nggak pacaran kan gitu? Tidak. Belum pacaran ya. Jadi ceritanya masih hubungan tanpa status. Iya. Jadi kayak masih mau nyoba-nyoba gitu. Mencoba toh. Oke, coba-coba kan. Cuman begitulah. Bagaimana begini? Ya gitulah. Oke, jadi ceritanya pas saat itu ada kejadian gitu. Pas kalau nggak salah malam itu. Oke, malam. Ada kayaknya yang tahu-tahu saya guys ya. Ada salah satu orang DM saya. Mungkin di episode saya yang hilang itu. Ada satu orang yang DM saya. Suruh bilang begini. Chat me cepat gitu. Oke. Dan akhirnya? Nah, sampailah di topik itu. Oke. Nah, berarti ceritanya yang tahu-tahu saja ya tentang kejadian itu, intinya secara overall tidak berjalan baik. Kurang lebih begitu sih. Yang awalnya saya meminta ini saya tidak salahkan yang minta saran, cuman saya tidak menyalahkan yang memberi saran ke saya gitu. Kan saya bilang begini jawabannya. Dan akhirnya ini mungkin dia tidak terima sama jawabannya dia kah, atau dia menghargai saya kah, atau gimana, dia kayak menolak, ada benar kayak marah gitu. Kenapa tidak kau tanya langsung saja, kenapa lewat status kah, apalah begitu. Jadi ini teman saya si X ini kan waktu dulu saya apa cerita ke dia begini, dia kasih saran, saya ikuti begini. Pas sudahnya itu guys ya, mungkin ini si X ini mungkin tidak tidak apa istilahnya, kayak gimana gitu, kayak marah. Bisa bilang marah iya, kayak mungkin kasihan sama saya atau apa gimana gitu.
Jadi dia kayak marah tapi marah ke teman-temannya gitu, bilang, Oh, ini sih ya begini, kok begini sifatnya ya, kok begini sifatnya. kayak kayak istilahnya dia marah tapi nggak marah langsung ke saudara begitu. Kayak Nah, dia sebarkan ke teman-temannya yang lain, kayak ke kubunya mereka. iya, Nah, entah itu dia hendak menerima jawabannya dari si pihak sana kah, oke. atau cara saya merespon terlalu baik kah sama orang, atau entah lah gitu. Begitu. Oh, iya. Actionnya nih, tit, itu. Udah guys. Intinya yang tahu-tahu saja terkait sama itu X. Nah, nanti kayaknya bakal kalian tahu juga depannya tuh. Nah, Ah. oke. Fun fact-nya apa? Dari. gue sebelum gue yang gitu. Benar. Oke, coba. Dari aja fun fact-nya, Dik. Dari juga, Bang. Adakah fun fact-nya dibilang terlalu baik? Hah, iya lagi. Iya lagi. Begitu. Kurang lebih gitu sih. Kayak terlalu baik, ternyata bukan kriterianya gitu. Nah, Oh, gitulah. gitu, Dik. Hmm. Oke. Kayaknya cukup panjang nih terkait pembahasan percintaan tuh. Panjang Karena sekali. memang ini saudara lumayan rumit kianunya. Enggak ya, maksudnya ngejokesnya gitu lah, Iya, ngejokes. rumit ki. Terlalu rumit ki soal cintaannya. Bukan itu. Ya, Itu ya, enggak gini tidak. beda. Oh, Nah, intinya lumayan rumit. Jadi mungkin kalau soal percintaan cukup sampai di sini saja, Jadi cukup sampai sini saja dan tuh. saya mau klarifikasi dulu itu yang soal itu ya, Oke. yang Kita bencana persilakan. memasuki kelas Gen Force. Itu. Mau klarifikasi sebenarnya tuh apa ya? Itu teman-teman, itu teman dari pihak saya kan atau dari pihak yang lain itu sebenarnya ada inisiatif baiknya lah. Inisiatif baiknya Oke. ada. Inisiatif ya. Ya, saya terima. Nah, Cuman entah itu caranya dia apakah caranya dia menyampaikan ke pihak sebelah oke. yang kurang bagus bahasanya gitu. Jadi sempat ada cekcok gitu di kelas. Di satu kelas gitu. Nah, kayak miskom gitu. Ya padahal saya ini fan-fan aja gitu. Cuman dari pihak saya memang kayak ada yang enggak percaya, kayak ada yang enggak apa ya, enggak menyangka atau enggak begitulah. Oke. Cuman itu cuman miskom gitu. Cuman kayak kayak mungkin kasihan lah sama saya atau apa gitu. Jadi mau dibela. Kayak istilahnya kayak mau dibela, cuman cara penyampaiannya tuh yang salah gitu. Oke. Berarti itu soal Gitu, miskom, guys. Dik. Soal miskom, Oke. Dik. Ya. Oke. Jadi mungkin sampai di situ saja soal hubungan percintaan dari saudara kita itu Andre. Nah, saudara lah. Cewek dong. Kalau Saudari. saudari katanya. Saudari. Nah, oke. Next. Terkait apa lagi, Dik? Pertanyaan template. Ayo. Nah, kebetulan topik akhirnya itu terkait soal percintaan. Nah, jadi selanjutnya ini akan dibacakan pertanyaan template. Cepat. Nah, pertanyaan cepat dari kameramen kita. Ya, silakan. Nah, silakan langsung saja baca. Ya, setuju. Belum ya. Oke. Oke. Pertama. Pancasila. Salah. Ya, lanjut. Salah aku emang. Sila Pancasila, guys. 3 orang tergantung versi kamu. Mana sebut? Tiga tergantung. Kayaknya saya harus percaya diri deh. Saya sadar Oke, saya. apa lagi? Mau sebut kan? Iya, mau jelas sebut. Saya aja. Saya aja Bang Ganteng. 3 orang tergantung. Versi kamu. Versi saya nih. Yo. Kalau versi saya sih agak kocak dikit. Oke, Sama siapa? saya. Apa lagi? Yang pertama teman saya Hasan. Dan Oke. yang satunya kayaknya sama gue ya guys. Jangan skip cok kayak. Bukan gay itu. Lebih ke asal kalian tahu ini orangnya gay. Oke, gay. Maksudnya gay huruf besar. Nah, GAY. Kamu duluan tidak pertanyaan itu. Maksudnya gue
Apa, bagaimana kamera? Kocok. Oh iya. Kalau pacaran sekarang siapa apa? Kalau boleh tahu. Oh iya di. Sorry ya penonton, saya lupa soal pertanyaan itu kebetulan. Dia, iya. Nah, ya, oke. Bagaimana dengan saudara Ande, Andeci. ya Andre. Karena tadi soal dari SD, SMP, SMA perjalanan percintaannya lumayan rumit. Nah, kebetulan ini saya dengar-dengar bahwa sekarang sudah dapat ini pasangan gitu. Iyalah, pasti. Oke, coba siapa bisa di-spin namanya? Namanya guys ya. Kayaknya ya nanti juga kalian tahu lah. Siapa namanya? Katanya. Nah, karena kan teman Instagram semua kan pasti tahu lah nanti. Enggak, Ji. Nah, silakan kau sebut di sini, nanti kita shout out. Shout out ke dia. Nah, coba. Kayaknya namanya tuh Srimul. Bagaimana narasumber? Srimul. Oke. Narno. Nah, shout out to Srimul. Ini pasangan Anda sekarang sedang di kader Siapa pasangan? Srimul. Anto. Oke. Srimul. Ini memang dia lebih ke Jawa Bugis. Oh, Jawa Bugis gitu. Kau Jawa Jowo. Betul. Ayo. Oke, salam kepada Srimul. Nih. Mungkin Salam. ada kata-kata mau disampaikan. Oh iya, terkait dari saudara ini toh, karena mau melaju kepada pertanyaan template, ada mungkin mau disampaikan kata-kata kepada dirinya sendiri 5 tahun ke depan. Gimana ya guys ya? Kayak mulai. Nah. Saya rasa Motivasi aja. apa ya? Ini kayak berat sih guys ya. Kabul. Berat. Kayak apa ya? Kalau misalnya jadi berkata tentu aku mau sampaikan. Iya, begitu. Pesan kepada dirimu sendiri 5 tahun ke depannya. Pesan sama ini orang atau apa? Dirimu sendiri. Segera sama ini orang gitu. Oke. Pesan saya dulu. Ya. Sampaikan 5 tahun ke depan. Kayaknya semoga kedepannya saya bisa sukses. Amin. Dan mengajak kawan-kawan saya juga sukses bareng. Amin. Dan bisa poin utamanya bisa punya perusahaan sendiri itu. Semua tercapai semuanya. Kurang lebih itu sih. Jadi kalau sukses kejayaan bintang belum dewasa. Kayaknya enggak Banyak juga masuk ke teman-teman mau ranah begitu. situ ya guys. Banyak juga teman-teman mau begitu. Enggak masuk ke ranah situ guys. Beda. Saya harapnya bisa kayak kalau bisa berkarir di luar negeri ya. Oke lah, boleh. Oke. Kalau untuk ada tidak mau disampaikan pasangan sekarang? Kayaknya ada sih. Apa ya? Terima Tetap kasih saling banyak. percaya dan makasih banyak sudah menerima saya dengan apa adanya. Anjay. Kurang lebih gitu ya guys ya. Oke. Semoga sampai di mata. Jadi dari tahu nih. Semoga sampai di kakek nenek gitu. Oke. Bagaimana kalau udah jadi kakek nenek? Ya sudah kan sudah kan. Oh iya. Oke. Lanjut apa itulah tadi terkait apalagi kata-kata untuk dirinya Andre dan pacarnya itu 5 tahun ke depan. Nah, sekarang kita akan kasih dia pertanyaan cepat atau PTC. pertanyaan template. Oke, saya persilakan kameramen. Pertama, 3 orang tercantik sekarang. Yang sekarang atau di kelas dulu? Ya di kelas. Bukan yang di kelas, terus di kelas. Kelas gini kan. Apa nih bagus? Sama guys. Ayo komen di bawah kolom komentar. Coba. Like kan? Iya, kan dulu. Nah, toh Dulu. ya. Media. Nah, bukan sih kayaknya ke yang gurunya juga boleh termasuk atau tidak? Oh tidak ya, tidak ya, susah ya. Saya kira tidak. Ya bukan suka karena tercantik katanya. Bukan suka, tercantik katanya. Mengajar di kelas, Iyalah. Orang cari sosial dia guru. Tidak, maksudnya kan katanya tercantik. Oke.
Yang di Gasport. Oh, yang di Ah, Genfors juga Ya. ada di kelas. oke. Lanjut. Ayo tahu saya lah. Siapa? Langsung Kayak ke enggak mau gitu. sebut nih. Ya kalau Hasan di episode sebelumnya disebut kan? Iyo. Bro, saya sebutin. Sama coba. Buku ngenteng kok. Sebut coba. Kurang lebih sih ya F pertama itu. Oh, F dulu. F dulu berarti. Ya itulah. Nah, itulah. Ayo, oke. Lanjut. Oke. Iya lagi. Coba. Yang kedua. Yang kedua ini Ah. brother saya sendiri, bukan brother kayak bestie lah, kayak Balkis, nah itu, Oh. itu. Sambal bro. Ya karena kan dulu sampai akrab itu. Oke. Yang satunya siapa guys kira-kira yang satunya guys ya? Siapa ya? Kayaknya ada. F baru. Kayaknya bukannya guys ya. Ah. Nah, bukan. Kayaknya cuma di itu guys ya saya ingat. Ada. Sembarang. F baru. Email, Audi. Audi. Oke. Oke, next. Ah. Tiga orang terlucu versi kamu. Yang pertama Sarip sih. Sarip. Yang kedua yang kalau nggak salah itu saya ingat yang giginya retak kan itu. Itu yang kedua. Oke. Ya retak itu. Oke. Versi saya. Ya, lanjut. Yang kesatunya mungkin diri saya sendiri sih. Kurang lebihnya. Oke. Trope deh, Cok. Lanjut. Oke, next. Lah. Tiga orang ternyata versi kamu. Nah, ini Paling pakbal. Pakwan ini. Ini yang saya tunggu-tunggu ya guys. Ini paling saya tunggu-tunggu. Oke, siapa? Iya lagi. Yang paling Pakbal itu si Fardal Bangke itu lah itu. Oke, sepakat. Oke, lanjut. Pakbal itu. Lanjut. Pakbal. Siapa lagi? Yang kedua yang paling jahil itu ya Hasan. Nih, lagi-lagi dia ini. Nah, ini. Yang Paling mana itu? Pakbal. Yang mana itu, Hasan? Yang giginya retak tadi yang saya Oke. sebut. Nah, itu. Yang bagi yang tahu nanti saja. Nah, Oh, itu. oke, lanjut. Yang ketiga ini Nuri karena dia sering nyolong ini. Nah, ini nih. Ini. Harus diwaspada guys ya. Oke. Oke, next. Lanjut. Tiga orang terpintar versi kamu. Pasti dong, Audi, email, sama apa lagi ya? Satu saya rasa paling pintar versi saya tuh Audi, email, video itu versi saya. Oke. Cewek semua Aman nih. kan? Cewek semua nih. Iya karena saya rasa di lagi-laginya kayak bisa dibilang blok gitu. Oke. Ayo. Tiga orang terfavorit versi kamu. Tiga orang favorit bisa cewek cowok ini Iya. bisa di dalam kelas atau luar kelas. Dalam kelas. Terfavorit kayaknya yang terfavorit yang Belakor. Asan, Belakor. Haris, Rido yang Haris naik. Kan? Haris Pamungkas. Oh, Haris. Iya. Gue pikir Haris, Cok. Oke, lanjut. Itu sih. Oh, itu Iya. jadi apa lagi? Dari Midi. Ada pertanyaan lagi? Iya. Ini juga. Sebelum kita tutup dari tamu sekarang ada tidak saran nama 3 orang yang mau diundang ke Deep Talk ini? Menarik. Oke, siapa? Coba. Perempuan, laki-laki Ya, bebas. silakan. Bisa di mix toh? Bisa. Mix ya, silakan. Kalau di mix dia jatuhnya ke bencong dong kalau di mix. Kata mix kan. Jalur miring. Oh. Oke, lanjut. Alasannya juga. Iya, itu kan alasannya. Yang pertama Bulky. Sudah. Alasannya sudah. Kemarin. Intinya itulah. Bulky karena pertama dia jarang ngumpul. Yang kedua. Yang lain dari itu. Berarti tidak termasuk ini. Jangan kau sebut enggak boleh disebut nama yang sudah disebut kemarin. Ya, sebut dulu nanti dan aja. Kayaknya Nuri. Sudah. Oh, Nuri. Belum ya? Nuri karena dia jarang ketemu, entah itu dia sedang di mana, ngapain aja gitu. Siapa lagi?
Yang kedua kayaknya apa ya? Wiwi, Oh, Ayo, Wiwi karena dia bestie sama saya dulu. Wiwi. aja. Oh iya kayaknya. Eh, Iya iya dia bisa lagi jadi. bisa jadi. Kita nggak tahu bro. Bisa jadi, Iya. tapi inisialnya Wiwi. Nah, itu. Inisialnya. Yang ke pertama, Apa? Sampai akhir pasti notice. Iya Iya. pasti itu bentar gitu. apa Bentar yang, aja anda skip. yang terakhir ya guys ya? Yo. Yang terakhir, Kemana? Tidak. Firda. siapa ini belum? Oke lanjut. Temannya Rida. Ini. Sudah semua guys ya? Sama lagi. Balkis. Sudah. Ini cewek guys ya? Agung belum. Agung. Saya. Oh, dari saya. Aduh. Nanti itu terakhir. Tidak. Enggak. Beda itu. Sarah Sumang itu. Lanjut. Siapa ya guys ya? Yang paling jarang aktif. Sasa. Email. Usia. Ini. Oh, ya. Iya. Belum. Karena kan dia kayak saya lihat story-nya kayak sibuk banget gitu. Oke. Dengan kehidupannya ya itu. Nah, Kurang lebih itu ya guys ya. berarti cuma itu jadi 3 orang. Oke. Nah, jadi mungkin itu saja terkait sesi Deep Talk with Genforce kali ini untuk part 6 dengan tamu kita yang paling terhormat yaitu Andrea ya. Dan mungkin kedepannya saya harap kalian tetap lanjut nonton, tetap ikuti episode-episode selanjutnya kedepannya di Deep Talk with Genforce. Dan jangan lupa sebelum kalian menutup video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya itu juga membantu kami selaku yang punya YouTube dan juga punya podcast ini dapat lebih berkembang ke depannya. Nah, mungkin cukup sekian dan sampai jumpa next time.